Selamat datang kembali di channel Robinstar. Kali ini kita akan bahas tentang regresi Poisson, di mana ketika variabel Y kita berupa data cacat atau data diskrit. Misalkan saja kita ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat atau jumlah kelahiran hidup, misalkan jumlah kematian neonatal atau jumlah hari terlambat, di mana variabel Y-nya itu berupa data diskrit, data cacahan, data count, yang dia nilainya dari 0 sampai tak hingga, tetapi dia tanpa desimal ya, 0, 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Nah, kita ambil saja langsung contoh datanya. Import data ya. Kita ambil data untuk data regresi Poisson seperti ini. Kalau kita lihat dulu datanya, ya ini tipe rumah sakit dan operasi sesar misalnya. Ada kaitan nggak antara tipe rumah sakit dan operasi sesar? Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kita memilihnya statistik, fit model, pilih yang GLM. Nah, di sini kita memilih tadi ada tipe rumah operasi sesar ya, jumlahnya kan 1 2 3 dan tipe rumah sakit. Kemudian kita pilih di sini regresi Poisson ya. Biasanya dia link functionnya itu log ya. Nah, ini biasanya dia ada asumsi. Kalau dia asumsinya tidak terpenuhi, misalkan dia tidak terpenuhi namanya dispersinya, dia mengalami overdispersi atau underdispersi, kita menggunakan kuasi Poisson atau nanti lebih lanjut menggunakan regresi negatif binomial. Ini tinggal kita apply saja. Nah, kalau kita lihat dari sini, nah ini regresi Poissonnya. Nah, di sini apakah tipe rumah sakit berpengaruh nggak? Misalkan ada rumah sakit yang pro akan sesar atau tidak. Nah, ini berpengaruh, signifikan positif. Nah, satu itu misalkan dia tipenya yang pro sesar, maka dia peluangnya 1,49 kali ketimbang yang tidak pro sesar dengan jumlah kelahiran yang dari sesar. Seperti itu. Ya, sesederhana itu yang bisa kita run dari sini. Kemudian bisa kita cek nanti misalkan numerical inflation factor kalau terdiri dari dua variabel independen atau lebih ya, kemudian Bonferroni outlier test. Ternyata ada data outlier si responden ke 309 misalnya. Kemudian untuk cek-cek gambarnya juga bisa di sini ya. Cek dari sisi gambarnya, basic diagnosisnya seperti biasa. Lihat cek dari ininya, residualnya. Kemudian dari sisi ini summary yang tadi, summary tabelnya. Oke, kalau kita lihat di sini dia signifikan tadi tipe rumah sakit, kemudian ini membandingkan lebih dari dua model, kemudian ini model selectionnya, kemudian bisa dilihat hipotesisnya secara bersama-sama ya, ANOVA-nya signifikan ya, misalkan lebih dari dua variabel. Oke, demikian menggunakan regresi Poisson dengan menggunakan R Commander. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.